Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andra Kadapi. Saya mahasiswa UT jurusan PGSD. NIM saya 856356405. Hari ini saya akan membahas tentang materi pendidikan filsafat ilmu. Pada poin pertama, tentang pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar, fondasi atau tiang penyangga yang menjadi penopang utama berlangsungnya sistem pendidikan. Sebagaimana sebuah bangunan membutuhkan tiang yang kuat agar tetap kokoh, pendidikan juga memerlukan pilar-pilar yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembentukan karakter peserta didik. Pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, pedoman bagi guru, peserta didik, dan pemangku kepentingan pendidikan. Penguat sistem pendidikan agar mampu menghadapi perubahan zaman dan tantangan sosial. Salah satu pilar penting pendidikan Indonesia adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang hingga kini menjadi dasar filosofi pendidikan nasional. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, disiplin, maupun integritas. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga menunjukkan nilai-nilai yang patut ditiru. B. Ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan atau semangat. Guru hadir di tengah peserta didik sebagai pendamping yang memberikan motivasi, membangkitkan kreativitas, dan menumbuhkan semangat belajar. Hubungan guru dan siswa bersifat kolaboratif, bukan sekadar instruksional. C. Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Setelah peserta didik mampu berkembang secara mandiri, guru memberikan dukungan, arahan, dan kepercayaan agar mereka dapat belajar, berpikir, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. 3. Relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Relevansi dalam pembelajaran daring. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan meskipun pembelajaran banyak memanfaatkan teknologi digital. Ing ngarso sung tulodo, guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak, menunjukkan etika berkomunikasi di media sosial, memberikan contoh penggunaan sumber informasi yang valid. Tantangan, interaksi virtual membuat keteladanan guru tidak selalu terlihat secara langsung. Peserta didik lebih banyak terpapar figur di media sosial daripada gurunya. Ing madyan mangun karso, guru dapat membangun motivasi melalui diskusi daring, proyek kolaboratif, dan pembelajaran interaktif. Platform digital memungkinkan pembelajaran yang lebih kreatif. Tantangan, rendahnya partisipasi siswa dalam kelas daring, kesenjangan akses internet dan perangkat teknologi. Tutwuri Handayani, pembelajaran digital mendorong kemandirian melalui berbagai sumber online. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar. Tantangannya, tidak semua siswa memiliki kemampuan belajar mandiri yang baik. Risiko distraksi dari media sosial dan hiburan digital. B. Relevansi terhadap literasi digital di era informasi. Literasi digital menjadi kebutuhan utama. Penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara dapat dilakukan dengan guru memberi contoh dalam memilah informasi yang benar. Ing ngarso sung tulodo, guru membimbing siswa berpikir kritis terhadap informasi digital. Atau ing madya mangun karso, guru mendorong siswa menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Tutwuri Handayani, tantangannya maraknya hoax, disinformasi, dan konten negatif. Rendahnya kemampuan verifikasi informasi pada sebagian peserta didik.
Relevansi terhadap pembentukan karakter peserta didik. Kemajuan teknologi tidak selalu diikuti dengan perkembangan karakter. Prinsip Ki Hajar Dewantara membantu menanamkan kejujuran, kedisiplinan, ketanggungjawab, empati, dan etika digital. Tantangannya cyberbullying, plagiarisme, ketergantungan pada gawai, menurunnya interaksi sosial secara langsung. D. Relevansi terhadap peran guru. Di era digital, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan karena informasi tersedia luas di internet. Peran guru bergeser menjadi fasilitator pembelajaran, pembimbing karakter, pengarah penggunaan teknologi secara positif. Namun, prinsip Ki Hajar Dewantara tetap menegaskan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan fungsi guru sebagai teladan, motivator, dan pembimbing. Tantangan, tuntutan penguasaan teknologi yang terus berkembang, adaptasi terhadap model pembelajaran berbasis digital, serta beban administratif dan perubahan kurikulum yang dinamis. 4. Refleksi. Menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan, seperti kesenjangan kualitas pendidikan, rendahnya literasi, tantangan karakter generasi muda, serta dampak perkembangan teknologi yang sangat cepat. Prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani dapat menjadi solusi karena menempatkan pendidikan tidak hanya sebagai proses transfer ilmu, tapi juga pembentukan manusia yang berkarakter, mandiri, dan bertanggung jawab. Keteladanan guru dapat memperkuat pendidikan karakter. Pendampingan yang inspiratif dapat meningkatkan motivasi belajar, dan dorongan menuju kemandirian dapat mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21. Dengan demikian, meskipun era digital membawa perubahan besar dalam metode pembelajaran, nilai-nilai pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai pilar yang menjaga arah pendidikan nasional agar tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, beretika, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Itu saja yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.